Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih sahabat movie? Aku doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini aku akan merangkum film horor Indonesia yang berjudul Main Dukun. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Lila yang sangat menginginkan paras awet muda. Karena ambisinya tersebut, guru spiritual Lila menyarankan Lila untuk mengambil sebuah cermin yang terletak di sebuah museum di kota Bali. Yang konon katanya di dalam cermin tersebut terkunci arwah seorang wanita yang bernama Nenek Santet yang dapat mengabulkan semua permintaan Lila. Awet muda. Penasaran dengan ceritanya? Jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe Hello Sanak agar kalian gak ketinggalan video terbarunya. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Lila menyelinap masuk ke dalam sebuah museum. Tujuannya tidak lain ialah untuk mengambil cermin ajaib yang dapat mengubah paras nenek-nenek menjadi muda kembali. Saat ingin mengambil cermin itu, banyak makhluk gaib yang mencoba mengganggu Lila. Akan tetapi, Lila bukan seorang yang penakut. Lila terus berjalan ke depan, dan ia pun mengambil cermin itu. Sesampainya Lila di rumah, Lila pun membuka cermin itu. Tiba-tiba muncullah sesosok nenek dari balik cermin itu. Lantas nenek itu pun menyuruh Lila untuk melepaskan dia dari sebuah kutukan. Dan nenek itu menjanjikan kepada Lila paras cantik awet muda dan kehidupan abadi. Awet muda dan abadi sepanjang masa. Mendengar perkataan nenek itu, Lila pun mengiyakan tawaran nenek. Dan nenek itu pun memberikan sebuah syarat kepada Lila untuk meniduri 13 laki-laki perjaka dan menghisap sari kehidupannya. Lila pun menyanggupi syarat yang diajukan nenek itu. Dan nenek itu pun memberikan sebuah mantra untuk digunakan saat Lila meniduri seorang perjaka. Keesokan paginya, datang beberapa anggota kepolisian ke museum dan mencari keterangan kronologi hilangnya cermin itu kepada Pak Ketut. Beliau pun memberitahukan kepada pihak polisi bahwa terdapat pengunjung yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan menurutnya perempuan itulah yang telah mencuri cermin tersebut. Beberapa tahun berlalu, Lila masih terlihat sangat muda dan anaknya pun sudah beranjak dewasa. Anaknya bernama Riana dan Riana pun memiliki sifat yang tak jauh dengan Lila. Sama-sama suka bermain dengan dukun. Paginya, Riana bersama dua sahabatnya yang bernama Eci dan Asya nongkrong di kantin kampus. Dan malamnya, Riana mengajak kedua sahabatnya itu pergi ke tempat seorang dukun yang bernama Mang Koja untuk melanjutkan ritual kecantikan yang Riana lakukan. Sesampainya mereka di sana, Eci dan Asya pun ikut melakukan ritual kecantikan yang Riana lakukan. Setelah selesai melakukan ritual, mereka bertiga dibekali sebuah mantra pemikat oleh Mang Koja. Ong yang Kamajaya Dewani Asma Zat Katan Sumrepet Panone Pula Sun Panjinga Ketelenge Raso. Di sisi lain, Lila yang sudah terlihat tua bertanya kepada Nenek Santet perihal jumlah perjaka yang sudah ia tiduri. Nenek itu pun menjawab, 9 perjaka. Sontak Lila pun terkejut mendengarnya. Dari sekian banyak laki-laki yang ia tiduri, hanya 9 laki-laki yang masih perjaka. Seketika itu, Lila pun membaca mantra yang diajarkan Nenek Santet kepadanya. Dan Lila pun menjadi muda kembali. Keesokan paginya, di dalam kelas terdapat wanita cantik yang baru melanjutkan studinya. Ia bernama Tiara. Tiara ialah seorang wanita pekerja keras. Sontak, Bowo pun terpesona melihat kecantikan Tiara. Dan dia menargetkan Tiara untuk dijadikan bahan pelampiasannya. Karena diketahui bahwa Bowo adalah laki-laki playboy yang suka main dengan banyak wanita. Sepulang bekerja, Tiara dihampiri oleh Bowo dan Bowo pun membawa Tiara ke tempat sepi. Dan di sana, Bowo mulai melancarkan aksinya. Akan tetapi, Tiara berhasil kabur dan di tengah pelarian, temannya yang bernama Royan menyelamatkan Tiara.
Di sisi lain, saingan Lila mengirim teluh kepada Lila yang menyebabkan Lila menjadi kesakitan. Sontak, nenek santet pun keluar dari cermin dan ia membantu Lila dengan mengirimkan balasan teluhnya kepada seorang dukun. Keesokan paginya, Tiara dikagetkan dengan kabar yang tak mengenakan dari siswi yang ada di kampusnya, bahwa Tiara telah digenjot oleh Bowo. Mendengar hal itu, Tiara langsung menghampiri Bowo di kantin dan di sana Tiara menyangkal skandal yang telah diisukan kepadanya. Malam pun tiba, Tiara yang bersedih dihampiri oleh Royan dan di sana Royan menenangkan Tiara. Di sisi lain, Riana dan Yang bersiap untuk mengerjai Tiara dan Tiara dibuat horny oleh mereka sehingga ia seakan tak berdaya. Akan tetapi, Royan berhasil membuat Tiara sadar dan menghentikan santet mereka. Lila kembali mencari mangsa lelaki perjaka. Dan pada saat ia sedang duduk di bar, Lila didekati oleh seorang pria yang bernama Edwin. Dan mereka pun bersilaturahmi. Setelah melakukan silaturahmi, Lila kembali menghisap aura Edwin dan langsung pergi meninggalkannya. Pada saat di perjalanan, Royan menelpon omnya yang bernama Pak Ketut. Dan ia menceritakan semua kronologi yang dialami oleh Edwin. Saat itu juga Pak Ketut memutuskan pergi ke Jakarta untuk menemuinya. Besok pagi, Om langsung berangkat ke Jakarta. Pada pagi hari, Riana memanggil Fikri. Dan Riana menyuruh Fikri untuk membuat Bowo menjadi mabuk. Di sisi lain, Royan merasakan ada hal yang tak beres akan menimpa Tiara. Royan pun bergegas ke rumah Tiara. Sesampainya di sana, Royan langsung disambut oleh Tiara. Dan di sana Tiara menceritakan keluh kesahnya kepada Royan. Tak lama kemudian, Royan menerima telepon dari Pak Ketut dan mereka pun pergi. Di sisi lain, Fikri berhasil membuat Bowo mabok dan Fikri mengantarkan Bowo ke rumah Riana. Dan di sana Riana melakukan aksinya dengan mengubah wajahnya menjadi wajah Tiara sehingga membuat nafsu Bowo memuncak. Dan terjadilah adegan silaturahmi antara mereka berdua. Tak lama kemudian, datanglah Royan dan Tiara memergoki Bowo dan Riana yang sedang silaturahmi. Bowo terkejut bahwa yang digenjotnya bukan Tiara, melainkan Riana. Sontak, Bowo pun marah kepada Riana, dan kemarahan Bowo diakhiri dengan kematian yang cukup tragis. Pagi pun tiba, terlihat Riana dan kedua temannya menghampiri Tiara yang sedang bersedih. Dan Tiara menceritakan bahwa orang tuanya masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Mendengar hal itu, Riana pun mencarikan pekerjaan untuk Tiara agar Tiara dapat membayar biaya operasi ibunya. Gua bakal nyariin kerjaan buat. Di sisi lain, Lila baru pulang entah dari mana dan ia mendengar seseorang sedang mandi di kamar mandi. Akan tetapi saat dibuka di dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Saat Lila ingin menutupnya, tiba-tiba seseorang memakai pakaian yang serba hitam menyerang Lila. Untung saja Riana datang sehingga Lila terselamatkan. Mama juga nggak tahu, Mama sering diganggu. Malam pun tiba, di mana Tiara dipekerjakan oleh Riana sebagai pelacur dan Royan yang berada di dekat situ menghampirinya dan membawanya pergi dan mereka pun langsung menuju rumah Riana. Setelah itu mereka pergi kembali untuk menyusun rencana. Setelah itu mereka menjalankan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Tibalah Lila di salah satu bar dan Royan menghampiri Lila dan mereka melakukan silaturahmi. Akan tetapi di tengah-tengah Royan sengaja membunyikan alarm mobilnya sehingga ia dapat keluar dan menemui Pak Ketut. Di sisi lain, Edwin menyelinap masuk ke rumah Lila guna untuk mengambil cermin itu. Sepulangnya dari bar, Lila terkejut.
cermin miliknya sudah menghilang dan ia pun langsung menemui Mang Koja untuk mencari tahu keberadaan cermin itu. Seketika itu, Nenek Santet pun menghampiri mereka dan menghukum Lila dan menyuruh mereka mengambil cermin itu kembali. Mereka pun pergi ke rumah Tiara untuk merebut cermin itu kembali. Dan mereka saling beradu kekuatan. Akan tetapi usaha mereka sia-sia dan Nenek Santet pun kembali terkurung di cermin tersebut. Film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga alur cerita yang saya sampaikan dapat kalian mengerti. Sampai berjumpa lagi di next video. Bye-bye.